Bismillahirrahmanirrahim. BP Haji, Badan Penyelenggara Ibadah Haji, ingin merekrut tenaga kerja untuk diperbantukan dalam pengurusan jamaah haji Indonesia. Nah, semua elemen masyarakat bisa mendaftar, termasuk diantaranya non-muslim. Nah, ini menarik untuk kita bahas bersama-sama. Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada berita di internet bahwa BP Haji ingin merekrut tenaga profesional tentunya untuk sama-sama diperbantukan di BP Haji demi terselenggaranya ibadah haji yang baik dan terus membaik ke depannya. Nah, termasuk diantaranya non-muslim pun bisa ikut ambil andil. Nah, ini kemudian yang menjadi pro kontra di internet, di dunia maya tentunya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju tentu dengan pandangannya bahwa ibadah haji ini kan ibadah ya, terkait dengan ibadahnya orang Islam, ibadahnya muslim, umat Islam, tentu yang lebih paham terkait dengan ibadahnya itu sendiri, ya umat Islam itu sendiri gitu. Nah, kalau ada umat Islam yang kompeten, kenapa harus mengambil daripada yang non-muslim begitu? Kemudian yang pro, ya dengan dalih bahwa selama itu bukan terkait dengan ibadahnya gitu, selama itu bukan terkait dengan ibadahnya, ya kenapa enggak gitu? Kan haji itu bukan terkait dengan ibadahnya saja. Kalau ibadahnya saja kan itu bisa ditangani oleh para pembimbing ibadah haji yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Agama dulu. Adapun hal-hal lain yang di luar terkait dengan teknis pelaksanaan ibadahnya itu kan banyak, seperti ada namanya sistem antrian haji dan lain sebagainya, itu yang terkait dengan IT gitu. Nah, mungkin itu bisa diperbantukan terkait dengan keamanan sistem dan lain sebagainya. Nah, ini pro dan kontra yang timbul di masyarakat terkait dengan isu bahwa non-muslim bisa ikut terlibat dalam BP Haji ini, sebuah badan yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto demi terselenggaranya ibadah haji yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, tentu apapun itu bagi kami pribadi gitu, pandangan kami pribadi, yaitu selama itu tidak terkait dengan ibadahnya gitu kan, dan selama itu tidak terkait dengan hal-hal yang krusial lah, terutama terkait dengan ibadah haji itu sendiri, ya non-muslim ya dilarang ikut campur di dalam hal tersebut gitu. Nah, kalaupun misalnya BP Haji ingin merekrut non-muslim ikut andil dalam BP Haji ini, menurut pandangan kami sah-sah saja, tapi ini ada tapinya gitu. Tapi kalau bisa itu untuk hal-hal yang sifatnya teknis, seperti misalnya keamanan siskohat gitu kan, keamanan data jamaah haji dan lain sebagainya gitu, untuk membuat sebuah sistem perhajian di Indonesia begitu kan. Nah, itu mungkin mereka bisa dilibatkan, tapi sebaiknya jangan jangan menjadi pegawai tetapnya BP Haji gitu. Kontrak saja gitu. Mereka dikontrak untuk membantu selama beberapa waktu begitu, berapa lama, entah itu setahun atau 2 tahun sampai sistemnya stabil, kemudian itu diajarkan kepada ya rekan-rekan yang umat Islam begitu, sehingga
pure ibadah haji ini semuanya dikelola oleh ya umat Islam. Karena haji ini kan ibadahnya umat Islam gitu. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang mengelola itu semua. Dan kalau ada seandainya di antara saudara kita sesama Muslim yang mereka juga punya kemampuan di bidang yang dibutuhkan oleh BP Haji, misalnya, ya harapan kami sih didahulukan rekan kita yang sesama Muslim ini, karena bagaimanapun juga tentu mayoritas masyarakat Indonesia ini kan Muslim gitu. Tentu kita sebagai haji itu sebagai ibadahnya kita gitu. Tentu kita ingin ya semuanya diatur oleh kita, dikelola oleh kita, mulai dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besarnya ya dikelola secara profesional oleh kita. Dan saya yakin tentu ada banyak di antara saudara-saudara kita yang umat Islam yang punya kemampuan untuk itu. Nah, bagaimana sih perannya BP Haji ini ke depan gitu? Untuk tahun 2026, kalaupun nanti BP Haji sudah resmi sebagai penyelenggara perhajian di Indonesia gitu, tapi ini tentu tidak bisa lepas daripada teman-teman di Kementerian Agama yang memang selama ini sudah menangani ibadah haji itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa tahu-tahu langsung terus BP Haji semua, nggak bisa gitu. Saya yakin BP Haji juga mereka butuh adaptasi terhadap yang namanya siskohat, terhadap sistem perhajian di Indonesia. Tentu mereka butuh adaptasi terhadap itu semua, karena kan ngurus haji ini bukan sesuatu ya, bukan hal yang mudah untuk dilakukan gitu. Mengingat jamaah haji kita ini adalah jamaah haji yang boleh dibilang jamaah haji yang terbanyak dari seluruh dunia. Nah, Indonesia termasuk salah satunya gitu. Nah, untuk ngurusin yang seperti ini gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba BP Haji ngambil alih, tiba-tiba menjalankan itu, saya rasa mustahil. BP Haji juga perlu bantuan instansi lainnya, terutama Kementerian Agama yang memang sudah punya pengalaman dalam menyelenggarakan perhajian di Indonesia. Ya, boleh saja misalnya BP Haji itu kan punya slogan 2026 BP Haji siap. Ya siap gitu. Siapnya dalam hal apa ini gitu. Bahkan saya sampai saat ini pun ya mohon maaf begitu kan, belum melihat gitu ada gebrakan daripada BP Haji gitu terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, karena memang mungkin karena undang-undangnya baru rampung mungkin Agustus, ya mungkin gitu kan. Tapi yang sama-sama kita ketahui bahwa waktu timeline untuk perhajian 2026 itu sudah ya semakin terus berjalan gitu. Jangan dibayangkan bahwa haji tahun 2026 gitu kan, bulan ini 2026 itu sekitar pertengahan itu masih lama. Jangan dibayangkan gitu kalau ngurus haji itu begitu kemarin haji itu selesai gitu kan, maka untuk haji tahun berikutnya itu sudah harus dipikirkan bagaimana caranya, apa cara yang harus ditempuh begitu. Sehingga nanti kita tidak dikejar-kejar waktu begitu. Ya harapan kami sih gitu kan, terkait dengan haji tahun 2026 nanti itu database-nya itu yang harus dibenahi dulu oleh BP Haji, database gitu kan, yang porsi-porsi double gitu.
yang mereka sudah daftar terus daftar lagi gitu. Itu harus yang punya porsi lebih dari satu misalnya gitu. Itu yang harus dibenahi sehingga kita tahu realnya kita berangkat tahun berapa itu kita punya datanya begitu. Kita punya datanya adapun terkait misalnya gitu kan kemarin ketika berkunjung ke Arab Saudi gitu kan kita membicarakan tentang kampung haji ini segala macam itu bukan sesuatu yang urgent dilakukan sekarang gitu. Yang urgent dilakukan sekarang itu adalah bagaimana merapikan data jamaah haji gitu. Yang porsi-porsi double segala macam itu gitu kan, itu harus dirapikan. Yang porsinya porsi batu gitu kan, yang sudah sekian lama orangnya itu harusnya sudah melakukan pelunasan dari 3-4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum melakukan pelunasan itu juga dicek apakah orangnya betul ada atau misalnya orangnya sudah meninggal dunia gitu kan. Nah itu yang harus dibenahi menjadi prioritas utama daripada BP Haji ketika BP Haji sudah mulai menyelenggarakan ibadah haji. Nah tentu data-data itu kan adanya di Siskohat semua begitu kan. Nah itu menjadi PR daripada BP Haji. Kemudian PR terbesarnya juga bagaimana ketika nanti setelah kuota diumumkan, sekarang kan kuota belum diumumkan ini. Yang katanya kuota insya Allah akan diumumkan harusnya kemarin gitu, minggu lalu lah gitu kan, tapi sampai sekarang belum diumumkan berapa kuota yang didapat oleh jamaah haji Indonesia. Nah mungkin ada isu bahwa ketika nanti Menteri Haji berkunjung ke Indonesia bulan Agustus, nah mungkin ketika itu juga akan diumumkan Indonesia dapat berapa kuota hajinya. Nah harapan kami ketika kuota sudah diumumkan itu pemerintah melalui BP Haji ini undang-undangnya sudah rampung sehingga BP Haji bisa bergerak secara leluasa. Ketika undang-undangnya sudah rampung, kami berharap nama-nama jamaah yang berhak melakukan pelunasan untuk tahun 2026 itu segera diumumkan. Nah, jadi harapan kami sih paling lama itu September itu sudah bisa melakukan pelunasan. Nah, paling lama November itu pelunasan sudah selesai dan kita sudah tahu siapa jamaah yang berhak berangkat gitu. Dan harapan kami juga mudah-mudahan porsi haji Indonesia ya masih tetap normal, ya kalau bisa ditambah gitu kan. Nah kalau ditambah berarti ini akan menjadi PR lagi bagi BP Haji gitu. Artinya kan kuotanya semakin besar ya PR begitu, PR bagi BP Haji. Bagaimana mencarikan tendanya, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya BP Haji ini, mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya Indonesia, ini semakin baik, dan semakin memudahkan para jamaah haji yang akan berhaji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.